Bhagavad Gita bab 9 sloka 22. Ananyas cintayantu mam, Ananyas cintayantu mam, Ananyas cintayantu mam, Ananyas cintayanto mam, Ananyas cintayantu mam, Ananyas cintayanto mam, Ye jana paryupasate, Ye jana paryupasate, Ye jana paryupasate, Ye jana paryupasate, Tesam nityabhiyuktanam, Tesam nityabhiyuktanam, Tesam nityabhiyuktanam, Tesam nityabhiyuktanam, Yogakshemam vahamyaham, Yogakshamam vahamyaham, Yogakshemam vahamyaham, Yogakshamam vahamyaham, Yogakshemam vahamyaham, Yogakshamam vahamyaham, Ananyas cintayantu mam, Ananyas cintayanto mam, Ye jana paryupasate, Ye jana paryupasate, Tesam nityabhiyuktanam, Tesam nityabhiyuktanam, Yogakshemam vahamyaham, Yogakshamam vahamyaham. Bab 9 sloka 22 ya. Di sini disebutkan ananyas. Anya. Anya itu artinya lain. Anya yang lain. Artinya tidak mendua. Ananyas cintayantu mam. Cintayantu artinya memikirkan. Yang selalu memikirkan mam Tuhan, tidak mendua. Artinya yang fokus selalu lelap pada yang Maha Kuasa, pada Sang Yang Mang, pada Tuhan Yang Maha Esa. Ananyas tidak mendua, fokus dengan baik. Ye jana parupasate, mereka yang memuja Tuhan dengan cara seperti itu. Mereka yang memuja Tuhan dengan cara ananya tidak mendua, memuja Tuhan dengan sepenuh hati, tidak mendua. Tidak mendua artinya juga tidak karena memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginannya. Tidak mendua tidak hanya ke sana ke sini gitu ya. Tidak hanya itu. Kadang-kadang kita tidak sabar kan? Karena Tuhan itu sering punya waktu untuk memberi karunia kepada kita. Ada waktunya. Kenapa ada waktunya? Ya sesuai dengan sejauh mana kita memuja beliau. Sejauh mana ketulusan kita, sejauh mana kesungguhan kita, sejauh mana penyerahan diri kita kepada beliau. Nah sesuai dengan itu beliau memberikan karunia-Nya. Ada yang segera,
termasuk ya kalau yang dimohon besar kecil kan kayak kalau minta kepada bapak ibu uang SPP ya langsung dikasih biasanya. Tapi kalau minta baju tunggu dulu ya, bulan depan tahun depan. Jadi atau minta sepeda motor bisa 10 tahun lagi. Ya, kalau kita permohonan kita yang kecil-kecil atau permohonan kita yang kita mengaturkan satu bunga kepada Tuhan atau hanya cakupan tangan kepada Tuhan, tapi permohonan kita satu truk. Nah, beliau perlu ada waktu beliau ngasihnya ya. Termasuk juga karena karma kita. Ada orang yang tidak melakukan apa-apa di dalam hidup ini, tetapi hidup-hidup lalunya sudah terlalu banyak melakukan sesuatu. Jangan iri kalau ada orang diburu oleh kerjaan, sedangkan kita memburu kerjaan, tidak dapat-dapat. Ada orang diburu oleh kerjaan, jadi itu karma dari orang. Ya, tergantung dari sejauh mana kita mempersembahkan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, cara kita berbakti, anannya, tidak menduanya, sejauh mana itu. Tesam. Nah, kepada orang-orang seperti itu sesuai dengan batas-batas penyerahan dirinya. Tesam kepada orang seperti itu yang selalu memuja Tuhan dengan baik ya, yang penuh menyerahkan diri, yang tidak mendua, yang ananias, tidak mendua, menyerahkan diri kepada Tuhan, memuja Tuhan dengan setulus hati. Tesam nitya abhyuktanam, yang nitya juga. Nitya artinya setiap hari, nitya artinya setiap saat. Jadi bukan memohon kepada Tuhan sesuatu yang satu truk, saya bilang tadi ya, hanya dengan cakupan tangan, dan itu pun hanya ketika dia punya waktu, tidak ngantar anak ke sekolah, tidak jaga warung, makanya tidak chatting ya, artinya dia punya waktu luang seperti itu, tidak sengaja memuja Tuhan, tapi permintaannya satu truk. Dan itu sekali saja. Tentu saja Tuhan sulit memenuhinya kan. Jadi di sini nitya artinya memang harus teratur selalu, setiap hari, setiap saat. Nah, kepada yang setiap saat memuja Tuhan, menyerahkan diri penuh kepada Tuhan, tesam kepada orang seperti itu, yoga kshemam wahamyaham. Tuhan bersabda di sini wahami. Wahami artinya aku memberikan. Jadi Tuhan akan memberikan. Apa yang diberikan? Yoga dan kshemam. Yoga dan kshema. Kshema, K-S-E-M-A, kshema. Yoga dan kshema. Yoga artinya apa yang Anda belum punya dikasih. Kshemam artinya apa yang Anda sudah punya dijaga oleh Tuhan. Sudah punya tapi kita perlukan. Kalau berbakti kepada Tuhan itu kita dijaga begitu. Yang akan mengganggu kita ya, yang akan menghalangi kita mencapai tujuan kita itu akan dijauhkan oleh Tuhan. Apa yang akan membantu dan menjaga kita untuk datang kepada Tuhan, pada tujuan hidup kita, itu dijaga oleh Tuhan. Jadi ada hal-hal yang sangat mengikat kita ya. Jangan sedih nanti diambil oleh Tuhan. Kenapa? Karena itu akan mengikat kita, akan menghalangi kita mencapai tujuan. Yoga artinya apa yang kita perlukan, bukan yang apa yang kita inginkan. Misalnya beliau menginginkan mobil apa yang terkenal sekarang? Ioniq tuh. Ioniq. Hyundai. Beliau menginginkan misalnya Ioniq, Hyundai. Itu memang sedang top.
Gitu. Ngetren. Besok kita beli ya. Siap guru. Langsung karek. Tapi kan tidak memerlukan itu. Karena lebih memerlukan ada 10 anak sedang perlu dibiayai kuliahnya, sekolahnya kan. Ada perlu renovasi rumah. Jadi Tuhan tidak akan memenuhi keinginan kita, tetapi akan mengisi apa yang kita perlukan. Kalau memang perlu, Tuhan akan memberikan. Terus menjaga apa yang kita sudah punya yang akan mendukung kita ke jalan indah manusia kita. Apa yang akan meruntuhkan jalan indah manusia kita itu, walaupun kita senang ya, walaupun kita mau, walaupun kita tanpa itu rasanya tidak bisa hidup, Tuhan ada punya cara untuk mengambilnya. Dia ambil itu. Makanya namanya Tuhan, salah satu namanya adalah Sang Yang Hari. Beliau yang akan mengambil keterikatan-keterikatan kita, yang akan menyebabkan kita tambah sakit, menyebabkan kita tambah buta, menyebabkan tambah kita gelap, tambah bodoh. Nah itu diambil oleh Tuhan. Kan banyak kita ya, karena adat, tradisi, kebiasaan, artinya kita sudah lengket dengan pokoknya tanpa rokok saya tidak bisa hidup, tanpa judi saya tidak bisa hidup. Istri pun dilupakan, lebih memilih judi misalnya ya. Ya yang gitu-gitu yang meruntuhkan hidup manusia kita akan akan diambil oleh Sang Yang Hari. Diambil paksa kalau kita tulus memuja Tuhan. Jadi itu di sini dimaksudkan. Kita memuja Tuhan itu ananya, tidak mendua. Tidak mendua juga termasuk kita meninggalkan yang maha kuasa lalu memuja yang rendah-rendahan. Misalnya amit-amit gitu ya, roh-roh gentayangan. Karena roh-roh gentayangan bisa memberikan juga sesuatu yang kita perlukan, tetapi harus ada imbalannya. Yang kita tidak cerita ke sana ya, supaya tidak tertarik. Mendua itu juga begitu. Kita meninggalkan yang maha kuasa tapi memuja yang lain-lain. Kita meninggalkan presiden, lalu presiden ada di depan kita ya, kita lalu cari kursi di belakang yang hanya klien tempek gitu misalnya, hanya camat misalnya. Padahal presiden sudah di depan kita. Itu juga maksudnya ananya. Ananya artinya hanya memuja yang maha kuasa. Yang lainnya kita memuja dengan hormat tinggi. Kita hormat tinggi. Misalnya leluhur. Tapi tidak meminggirkan Tuhan. Kita tetap memuja leluhur. Bahkan tiap hari kita harus memuja leluhur. Kadang-kadang orang memuja leluhur kan waktu saja. Waktu ngaben. Dah itu nanti galungan kuningan. Segitu aja. Tapi seharusnya kita memuja leluhur setiap hari. Plus galungan kuningan lebih lagi. Tetapi memuja leluhur itu tidak sebagai yang paling tinggi. Karena yang paling tinggi itu sumber leluhur, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ini juga artinya ananya nika tidak mendua, itu artinya itu juga. Oh, sudah tadi. Nggih, suk semua. Mriki je bos. Mriki je bos. Ini dia hanya bawa titipan dari orang yang ngasih.
Ya, silakan. Mas Cang. Ya, mungkin cukup, Mpun.